Oskadon. Rangga kini menarik nafas. Dia merasa kini memiliki jarak antara orang-orang yang selama ini bersamanya. Lama dia memandang Ramawisesa dan para pengemis tongkat emas. Semuanya siap menunggu perintah. Kenapa terjadi jarak yang tiba-tiba antara aku dan mereka yang selama ini bebas bergaul denganku? Kenapa? Apakah setelah mereka tahu siapa aku? Kenapa harus terjadi seperti ini? Siapa yang salah? Rakai Langit, mereka menunggu perintahmu. Kenapa kau diam? Maaf Ramanda, Paman Wisesa. Ya baiklah. Sekarang Paman dan yang lainnya jagalah di sini. Awasi semua tahanan. Gusti, rakyatmu kemana? Aku akan masuk ke sana bersama Putri Cemani dan Nilot Kencana serta Nilot Mahesi. Aku akan membuat mereka sadar dan kembali ke Merak Jingga dengan damai. Baiklah Gusti, kami akan di sini. Maaf Bunda dan Ramanda, aku akan pergi ke Karangkombang. Pergilah putraku, lakukan tugasmu dengan baik. Nimas Cemani dan Nimas Nilot Kencana serta Nimas Mahesi, ayo kita pergi. Ha! 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 Tidak kusangka dia yang selama ini aku anggap sebagai orang yang jahat, yang merencanakan pemberontakan, yang aku anggap sebagai pendekar yang merongrong kekuasaanku, ternyata seorang pendekar sakti. Dan ternyata dia anak kandungku sendiri. Rakai Langit. Dia sudah dewasa. Dia telah tumbuh dalam kekerasan alam. Namun hatinya baik dan lembut. Maka itu suatu saat kelak, lihatlah semuanya dengan mata hati. Jangan terlalu percaya pada kedua telingamu, Kakang Prabu. Tapi percayalah pada kedua matamu. Selama ini yang Kakang lakukan hanyalah percaya pada telinga, yang selalu menerima kata-kata dusta dan tipu muslihat. Sang Rama, aku akan menyusul putraku. Tapi Gusti, jangan cemas Sang Rama. Aku adalah cadar perak. Yai, kenapa kau harus pergi? Tunggulah di sini. Nanti kau... Kakang Prabu, jangan mencemaskan diriku. Aku bukan melur. Aku adalah cadar perak yang selama ini besar dan selalu berada di dalam kemelut dan kekerasan. Aku ingin bertarung bersama anakku. Aku ingin hadir sebagai cadar perak, bukan sebagai melur yang cengeng dan suka takut menghadapi semua rintangan. Aku pergi, Kakang Prabu. Cadar perak melesat dengan berputar dari punggung kudanya, kemudian hilang di balik pepohonan. Semua yang ada di tempat itu hanya melongo dan menggeleng-gelengkan kepala, sedangkan para tokoh persilatan mengangguk-angguk kagum. Gusti Permaisuri memang seorang pendekar. Dalam saat-saat seperti ini, jiwa pendekarnya yang bicara, Gusti Prabu. Ramawisesa, dulu Melur adalah seorang perempuan yang lembut. Dia tidak menyukai kekerasan, apalagi berperang. Gusti Prabu, kehidupan yang selama ini dia geluti telah mencetak diri dan jiwanya, telah membuat dan menempanya menjadi keras. Alam di dalam istana dengan di luar jauh berbeda. Di luar kalau kita tidak membanting tulang, tidak berani, maka kita akan tergilas oleh kekuatan lain yang datang dari sekitar kita. Jadi sangat wajar kalau cadar perak atau putri melur kini berubah menjadi seorang perempuan pendekar yang perkasa. Untuk bertahan hidup, memang itu satu-satunya jalan yang harus dia tempuh. Apalagi untuk mencari anak-anaknya yang hilang dari tangannya. Iya, aku mengerti, Resi. Aku memang bersalah. Aku telah mengubah dirinya. Akulah yang menyebabkan dia menjadi seperti sekarang ini.
Tidak juga begitu, Gusti. Menurut pandangan hamba, kalau memang Putri Melur adalah keturunan dari Resi Wanabaya yang memiliki darah dari para pendekar Trisula Perak, maka hamba berkesimpulan bahwa sesungguhnya dia memang memiliki darah pendekar. Dan paling tidak, dia telah menguasai ilmu keturunan, hanya disimpannya, tidak ditunjukkannya. Dan setelah semuanya terjadi, atas dirinya baru dia tampil sebagai perempuan perkasa yang memiliki keberanian dari nenek moyangnya. Hamba sependapat dengan Ki Jawo. Memang Cadar Perak atau Putri Melur telah memiliki ilmu di dalam dirinya. Orang tidak akan bisa dengan mudah menjadi seorang pendekar sakti apabila tidak mempunyai dasar dan tulang yang baik. Jadi maksud kalian sebenarnya permaisuriku itu memang bisa ilmu silat sejak berada di dalam keraton? Tapi... Gusti Prabu, dia memang seorang perempuan yang baik. Dia bisa menempatkan dirinya. Dia bisa menjadi seorang permaisuri yang baik. Dan di satu tempat dia bisa menjadi pendekar dan pelindung dirinya dengan baik. Iya, dia memang baik. Akulah yang selama ini terlalu buta, tidak bisa melihat kebaikan dirinya. Diriku telah dibaluti kebutaan, sehingga aku tidak bisa membedakan mana emas dan mana perunggu, mana asli dan mana sepuhan. Ya, aku terlalu lemah. Gusti Prabu, semua orang memiliki kelemahan. Tapi kalau kita ingin maju dan baik, belajarlah dari kelemahan itu. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken baik. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian baik kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ceswaras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jot, bener baik kayak cet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Varbindo Parma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Rakai Galuh menarik nafas, lalu mengangguk-angguk pelan. Setelah itu dia melemparkan pandangannya ke arah Karang Gombak. Ya,
Aku sekarang seperti baru tersadar dari sebuah tidur panjang. Aku sekarang rasanya melihat betapa indahnya dunia, betapa enaknya kehidupan itu. Iya, Gusti Prabu. Dewata memang menciptakan hari-hari ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan cinta kasih dan kedamaian. Hanya kitalah para manusia yang tidak pernah bersyukur dan selalu mengisinya dengan angkara murka, dengan segala macam kebencian dan dendam. Aku telah menutup mataku dari segala kebenaran dan keadilan. Seperti yang dikatakan oleh Gusti Permaisuri, bahwa selama ini Gusti Prabu terlalu percaya pada kedua telinga. Padahal keadilan itu adalah pandangan yang sempurna, yang telah dicerna dengan hati dan perasaan serta jiwa kejujuran yang paling dalam. Telinga yang kita punya cenderung menerima kemunafikan dan dusta. Telinga lebih banyak mendengar yang manis-manis dan indah. Seorang pemimpin yang hanya menggunakan telinga, mana dia adalah seorang pemimpin yang dikuasai oleh orang lain, oleh alam di sekitarnya. Dan seorang pemimpin yang mau mendengar serta memandang lalu menggunakan getaran jiwa, maka dia akan menjadi pemimpin yang bijak. Pemimpin yang baik tidak hanya duduk di menara gading, tapi merakyat dan merasakan dan mendengarkan keluhan rakyatnya, menampung segala suara-suara dari bawah. Iya. Kemakmuran suatu bangsa bukan dilihat dari megahnya istana, hebatnya seragam prajurit dan bagusnya kereta para pejabat, tapi mengetahui apa yang diperlukan oleh kaula yang paling bawah, memberikan apa yang menjadi milik mereka. Alangkah megah dan damainya Merak Jingga kalau sejak dulu aku memiliki orang-orang sepertimu, Resi dan Ki Jawuk. Maaf, Gusti Prabu. Sudah lama kami menjadi bagian dari diri dan kekuasaan Gusti. Sudah lama menjadi milik Gusti. Hanya Gusti saja yang tidak menghiraukannya. Gusti terlampau tenggelam dalam buayan manisnya ucapan orang-orang yang ada di sekitar Gusti. Maaf Gusti, hamba tidak menyindir, tapi ini adalah kebenaran. Aku tidak marah, Resi. Saat ini aku bukanlah apa-apa. Aku masih Kawula Mataram. Aku tidak ada kuasa atas segala hukum. Dan kalaupun kelak tiba di Merak Jingga dan aku menduduki singgasana Merak Jingga, aku akan suka dengan ucapanmu, Resi. Aku tidak akan marah. Selama ini tidak ada yang berani bicara seperti itu, dan agaknya aku merindukan akan hal itu. Maaf Gusti Prabu, raja yang baik adalah raja yang bijak dan disegani, bukan seorang raja yang kuat dan ditakuti. Keseganan akan menimbulkan ketenangan dan kedamaian, tapi ketakutan akan menimbulkan keresahan. Rakai Mahisa adalah raja yang kuat dan ditakuti. Dia telah membawa keresahan baik di kalangan prajurit maupun di kalangan rakyat Merak Jingga. Berpikir memang lebih baik dari bertindak, tapi bertindak disertai pikiran itu jauh lebih baik. Sementara itu Rangga Geni yang pergi menuju Karang Gombak bersama Putri Cemani dan Nilot Mahesi serta Nilot Kencana sudah tiba di batas desa. Mereka berhenti dan melihat ke arah bangunan rumah-rumah yang memanjang di pinggir jalan.
beberapa penduduk berjalan kaki. Tubuh mereka tampak kurus dan lemah. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karokian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Waras, coba ki. Aduh, Oskadon ya. Kalai Jod, bener baik kayak Jet cepete. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma minum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Farbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga Jet, antur segala penyakit. Oskadon. Para penduduk yang malang, mereka tertekan. Lihatlah, tubuh mereka kurus, mata mereka sayu dan cekung. Pasti para perwira dan prajurit Merakjingga yang berkuasa di sini telah memperlakukan mereka dengan tidak semestinya. Iya, sekarang sebaiknya kita terus saja masuk ke dalam pusat kedemangan. Kita berpencar saja, Kakang. Kita masuk dengan mengepung, tentukan di mana kelak kita bertemu. Iya, itu memang cara yang terbaik. Aku tahu di dalam kedemangan ini ada sebuah rumah besar yang diberi nama Rumah Kuning. Kuharap kita bisa bertemu di situ. Rumah Kuning? Iya, Nimas. Apa isi rumah itu? Apakah sama dengan rumah-rumah yang dibangun oleh para prajurit Merakjingga di setiap kedemangan di Merakjingga ini? Iya, memang itulah pekerjaan para demang yang dipilih oleh para penguasa Merakjingga. Mereka harus membuat sebuah rumah yang diberi nama Rumah Kuning yang diisi oleh para wanita penghibur dan tempat berjudi. Kalau begitu, baiklah Kakang, aku akan pergi dulu. Biarkanlah dia, Nimas. Sekarang sebaiknya kita pergi, biar kita bisa secepatnya tiba di rumah itu. Berusahalah untuk membuat mereka sadar. Kita tidak begitu perlu membunuh mereka. Baiklah, aku pergi dulu Kakang. Putri Cimani, aku pergi. Silakan Gusti Ratu. Nah, Nimas Cimani, sekarang kita berangkat ke dalam desa. Kita harus mengambil arah yang berlawanan. Kau dari sana, biar aku dari sini. Baiklah Kakang, ayolah. Sekarang kita beralih pada Minot Kencana. Penguasa Laut Selatan dengan tenang melangkah masuk menuju ke sebuah rumah besar yang terdapat di tengah-tengah Kadembangan Karangkombang. Kehadiran perempuan cantik itu menarik perhatian para penduduk desa. Namun mereka hanya bisa melihat dari balik pintu dan jendela, tak berani mencegah Minot Kencana yang semakin mendekati Rumah Kuning.
Pasti rumah yang di sana itu yang dikatakan oleh Kakang Rangga Geni. Kalau begitu aku harus waspada. Kasihan sekali penduduk desa Karanggombak ini. Mereka tak berani keluar dari rumah. Mereka melihat diriku, tapi hanya dari balik pintu dan jendela. Aku mendengar desah mereka yang begitu cemas dan gelisah. Mereka mengkhawatirkan keselamatanku. Rumah kuning. Ya, memang warna rumahnya kuning. Banyak sekali laki-laki berpakaian mewah dan berseragam prajurit yang masuk ke rumah itu. Dan wanita-wanita itu, ya, pasti mereka para penghibur di rumah itu. Sebaiknya aku cepat-cepat ke sana. Apakah Nilaut Mahesi telah tiba lebih dulu? Ya, kalau nanti bertemu dengannya, aku pura-pura saja tidak mengenalnya. Rupanya para prajurit itu pun telah melihat kedatanganku. Mereka berbondong-bondong keluar dan melihat kemari. Tapi aku tidak boleh canggung. Aku harus bisa mengelabui mereka. Aku harus seperti gadis desa yang tersesat. Mereka pastilah para laki-laki hidung belang, prajurit Rakai Mahesa. Nilaut Kencana melangkah dengan pelan. Wajahnya menunduk, namun matanya masih melirik ke arah laki-laki yang berdiri di depan pintu rumah kuning di depannya. Para prajurit dan laki-laki yang mengenakan baju mewah tampak berdesak-desakan. Nilaut Kencana terus melangkah. Di depan pintu rumah besar itu, dia berhenti. Maaf Kisanak dan paman-paman, serta para tuan prajurit yang terhormat. Saya telah salah jalan, sehingga saya nyasar ke desa ini. Saya mau minta tolong, bersediakah semuanya yang ada di sini untuk membantu saya? Sapa kang awakil mas bae gageng minum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdal, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken